Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Belasan korban penipuan pembangunan rumah di Merauke datangi Mapolres minta polisi tahan pembuat rumah. Pasca kebakaran kios dan rumah, 22 keluarga butuh perhatian pemerintah Kabupaten Asmat. Pasokan cabai melimpah di Mimika, harganya turun. Puluhan warga Rabu kemarin mendatangi Mapolres Merauke. Mereka mempertanyakan perkembangan kasus dugaan penipuan yang dilakukan pengusaha pembangunan perumahan di Merauke. Korban meminta polisi memeriksa direktur perusahaan. Warga kecewa karena yang bersangkutan tidak datang, kendati sudah berkali-kali dipanggil polisi. Menurut warga, dugaan penipuan ini sudah lama dilaporkan, namun belum ada perkembangan dan kejelasan. Mereka menyatakan sudah menunggu hingga 2 tahun untuk mendapatkan uang mereka yang diserahkan ke pengembang untuk mendapatkan rumah. Berapa banyak uangnya masih? Kalau saya pribadi 250. 250 juta? Oh, iya. Itu berapa unit ambilnya? 3 3 unit. unit. Satu unit? Satu unit ditawarkan berapa juta memang? Satu unit kan DP-nya 35. 35 ya? Harganya 216 juta. Berarti 3 unit itu yang 200 juta itu semua, DP-nya itu? Iya, DP sama perubahan. Menuntut agar uang kembali ya. Nah, kalau seandainya uangnya tidak kembali, lalu kemudian apa yang Ibu ambil, langkah apa yang Ibu lakukan? Langkah kami yang melalui hukum, hukum yang berjalan. Karena Indonesia ini kan negara hukum. Iya. Kalau yang bersalah ya harus dihukum. Ibu berapa habisnya Bu duitnya Ibu? Bukan saya, anak saya. Iya, berapa banyaknya? 300 lebih. Itu berapa unit yang diambil? Satu saja. 1 unit, berarti bayar cash ya? Ya, cash itu deh. Sudah berapa tahun Ibu menyerahkan duit itu? Hampir 2 tahun kayaknya. 2 tahun ya, sampai dengan sekarang ini ya? Kasihan. Jadi kasihan rata-rata mereka yang ambil rencana rumah ini, rata-rata kasihan mereka orang kecil. Kecil ya? Kita ambil mungkin ada yang 2 supaya mungkin bisa gabungan gitu ya, karena kan rumah ini kan kecil. Iya. Korban pengembang nakal ini berjumlah 52 orang. Mereka sudah mengeluarkan uang hingga ratusan juta rupiah. Namun hingga kini mereka belum mendapatkan rumah yang dijanjikan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kebakaran ruko dan rumah di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan menyisakan duka bagi para korban. Mereka kehilangan rumah dan harta benda dan berharap bantuan dari berbagai pihak. Saat ini ada 22 keluarga kehilangan tempat tinggal. Mereka tinggal di lokasi pengungsian sambil menunggu kepastian. Kendati api sudah padam, namun hingga Rabu kemarin, proses pendinginan masih dilakukan di lokasi kebakaran dan sebagian warga tampak mengais barang-barang yang masih bisa mereka manfaatkan. Sumber api tersebut diperkirakan berasal dari salah satu rumah warga dari bagian belakang rumah. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah bersama-sama dengan masyarakat semua bahwa kebakaran itu adalah musibah kita bersama sehingga berhasil kita padamkan kebakaran sekitar puluhan rumah itu berkat dari semua kerjasama dengan masyarakat sehingga api boleh kita padamkan. Perlu diketahui bahwa struktur bangunan di Kabupaten Asmat ini khususnya di Kota Agats memang terbuat dari bahan kayu. Karena struktur bangunan di Asmat rata-rata menggunakan kayu, jadi sulit sekali untuk dipadamkan. Dan masyarakat di sini juga menggunakan alat seadanya untuk memadamkan api, karena sangat sulit juga untuk mendapatkan air di daerah Asmat. Dan di Asmat ini tidak ada fasilitas pemadam kebakaran. Selasa pagi, kebakaran menghanguskan puluhan kios dan rumah di Jalan Yosudarso, Agats. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik. Seluruh bangunan ludes,
karena hingga saat ini distrik Agats belum memiliki mobil pemadam kebakaran. Warga dan aparat berjuang memadamkan api dengan berbagai cara dan peralatan seadanya. Dari Asmat, Papua Selatan, Ikobat Momolin melaporkan. Satuan Narkoba Polresta Manokwari, Papua Barat mengungkap peredaran narkotika di Kabupaten Manokwari dengan meringkus 3 pengedar yang ditangkap di beberapa lokasi. Salah satu tersangka, Dani, ditangkap di SP Manokwari pada 25 Mei dengan barang bukti sabu seberat 13 gram. Sabu-sabu tersebut dibeli di Makassar dan akan dijual kembali di Manokwari. Selain pengedar sabu-sabu, polisi juga meringkus 2 pengedar ganja dengan barang bukti sekitar 20 gram ganja. Mereka ditangkap di 2 tempat terpisah. Ganja tersebut mereka selundupkan dari Papua New Guinea dan akan dijual seharga Rp100.000 per paket. Narkotika jenis sabu, perannya adalah sebagai pengguna dan pengedar di Kabupaten Manokwari, yaitu dengan berat barang bukti 13,24 gram. Inisial yaitu kasus narkotika jenis ganja, yaitu dengan inisial SR, SRH, perannya adalah sebagai pengguna sekaligus pengedar. Sedangkan yang satunya adalah sebagai perantara. Setelah dilakukan penyidikan, kegiatan tersebut sudah lama dilakukan. Sedangkan hubungan dengan sabu tersebut didatangkan dari salah satu kota di Sulawesi Selatan. Terima kasih. Satuan Reserse Kriminal Polresta Manokwari juga meringkus 7 tersangka pencuri kendaraan bermotor yang selama ini beroperasi di Manokwari. Salah satu tersangka diketahui merupakan residivis kasus yang sama dan pernah ditahan beberapa waktu lalu, dan sebagian lagi merupakan komplotan yang beraksi di sejumlah tempat. Yang dilakukan oleh TSK dengan inisial VR CS ya, jadi ini beramai-ramai mereka melaksanakan dengan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merek Honda CRF warna merah ya, yang ada sebelah kanan kami. Polresta Manokwari selama bulan Mei 2023 mengungkap 7 kasus pembunuhan, pencurian dan pemberatan, serta kasus persetubuhan anak di bawah umur. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Polisi meringkus 5 pencuri di wilayah pintu air dan transito Merauke yang beraksi menggunakan kekerasan pada bulan Mei lalu. Mereka tidak berkutik dan langsung ditahan di Mapolres Merauke. 3 tersangka diantaranya masih di bawah umur, sementara 2 orang lainnya buron dan masih dalam pengejaran polisi. Selain meringkus para tersangka, aparat gabungan TNI Polri dan Satpol PP juga menyita miras oplosan dan narkoba jenis ganja di Kampung Transito. Ya, mereka masuk berlima. Nah, ini sudah pelakunya juga. Ya, ini. Dan tidak segan-segan mereka melukai daripada korban. Salah satunya ada korban wanita, seorang ibu ya. Ini selain diambil hartanya juga dilecehkan. Ya, itu dia. Saya sangat sesalkan sekali ini. Harapan besar saya juga kepada orang tua. Sering saya sampaikan, orang tua harus bina lah, ya, harus ikut serta membina daripada anak-anak kita ini. Karena mereka 3 orang di bawah umur ini. Bayangkan sudah melakukan kekerasan, pencurian, asusila juga. Dan setelah diringkus kelompok mereka ini, Sabtu Minggu transito damai. Polisi menghimbau warga segera memberikan informasi bila mengetahui keberadaan 2 pelaku lain yang saat ini masih buron. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga cabai di Pasar Sentral Tibika terpantau sudah mulai turun, rata-rata berkisar Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram.
Cabai besar yang sebelumnya dijual seharga Rp100.000 kini turun menjadi Rp80.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai merah keriting yang sebelumnya Rp110.000 kini turun menjadi Rp70.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit juga sama dari Rp80.000 turun menjadi Rp65.000 per kilogram. Sekarang kita jual 80. Kalau cabai keriting? Cabai keriting 70. Sudah turun. Kalau kemarin sampai ke 100 keriting itu 110. Karena ada Hercules. Kalau ini cabai rawit ini? Rawit turun juga. 65. Turunnya harga cabai di pasar sentral Timika karena pasokan cabai sudah banyak. Bahkan sebagian dikirim keluar Timika, seperti ke Merauke dan beberapa kabupaten tetangga. Selain cabai lokal, cabai yang dijual di pasar sentral didatangkan dari luar Timika, seperti Manado dan Ambon. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Hari Raya Idul Kurban jatuh pada tanggal 29 Juni mendatang, dan ini menjadi kesempatan bagi pedagang ternak untuk meraup untung. Saat ini harga sapi sudah mulai naik rata-rata sekitar 5 hingga 7 juta rupiah per ekor. Harga ini menurut Wakil Bupati Merauke, Ridwan, masih tergolong normal dan wajar karena permintaan yang tinggi. Bisa menekan harga sapi karena biasanya permintaan tinggi, permintaan banyak dan tentunya harga juga tinggi. Itu kita nggak bisa, justru itu menjadi peluang bagi petani peternak kita untuk bisa hidup sejahtera. Jangan sampai kita tekan-tekan, akhirnya kan jadi mereka sendiri kurang bisa itu. Operasionalnya, ngurusnya juga susah. Karena itu kita percaya lah, Merauke masih termasuk rendah harga sapi kalau dibandingkan dengan di Jawa. Di sini bisa 15, 14 sudah bisa untuk kurban, tapi di sana di Jawa itu di atas 20 juta. Kemarin saya itu juga saya tanya-tanya tentang harga sapi itu. Percayalah, ini walaupun harga tinggi, kalau sudah niat itu ya tetap aja akan kurban. Saya rasa begitu. Untuk menghemat uang, warga yang ingin berkurban jauh-jauh hari sudah membeli hewan kurban karena harga akan terus naik mendekati perayaan Idul Adha. Saat ini harga satu ekor sapi kurban berumur minimal 2 tahun naik dibanding tahun lalu, yakni berkisar 20 hingga 25 juta rupiah. Sementara sapi ukuran besar dijual antara 30 hingga 35 juta rupiah per ekor. Harga tersebut naik dibanding tahun lalu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Peternak sapi di Kampung Kalobo, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, mempunyai mimpi daerahnya bisa menjadi pemasok sapi di wilayah Papua Barat. Menjelang Idul Adha, kampung ini ramai dikunjungi pedagang sapi untuk membeli sapi kualitas baik. Mereka memborong puluhan ekor sapi ke kota Sorong untuk dijual kembali. Selama ini Pemprov Papua Barat dan Raja Ampat memang membimbing para peternak di Kalobo untuk memproduksi sapi untuk kebutuhan wilayah Papua Barat Daya. Peternak di sini menyatakan menjelang Idul Adha, peternak bisa menjual hingga 50 ekor sapi. Ali Fikri, salah satu peternak sapi, berharap pemerintah meningkatkan pendampingan untuk memajukan peternak di Kampung Kalobo. Wilayah Papua Barat saja itu sudah syukur alhamdulillah, dan saya rasa pun sapi yang ada di Kalobo, wilayah Kalobo, Salawati Tengah ini sudah mampu lah, sudah mampu untuk mencukupi. Dan harapan kami ya ada perhatian juga dari pemerintah setempat supaya membimbing kami dan kedepannya bisa lebih memenuhi syarat lagi untuk penjualan ternak. Ada pedagang masuk, mereka pas di saat musim dekat-dekat hari Lebaran, Idul Adha, mereka masuk, ya cukup lumayan membantu sih Pak. Dengan harga pasaran ya sekitar 13,5, 15, bahkan kalau sudah mendekati hari H bisa sampai 18-an. Biasa terjual berapa kalau hari Lebaran? Kalau hari Lebaran itu
paling minimal 50, ya kurang lebihnya 50 ekor. Selama terhadap di banyak, sini. Banyak apa pendampingan Pak, ya cuman ya itu kurang intens saja. Memang ada pendampingan, terus disiapkan juga obat-obatan, cuman ya itu masih kurang intens karena ya kita paham juga Raja Ampat ibaratnya wilayahnya kepulauan, butuh akses yang cukup lumayan susah. Ya kami maklum, biasanya kami pun kalaupun stok obat-obatan untuk hewan ternak habis, pengadaan sendiri Pak. Dari Ali dan peternak sapi berharap mimpi kampung Kalobo menjadi pemasok sapi terbesar di Papua Barat Daya menjadi kenyataan. Mereka berharap pemerintah terus memberikan pendampingan dan bimbingan agar peternak di sini maju. Topan melaporkan dari Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sudah cukup lama mobil penyapu jalan ini terparkir di kantor Dinas Lingkungan Hidup Pemda Mimika. Mobil penyapu jalan ini biasanya membersihkan jalan-jalan di kota Timika. Mobil tersebut ternyata tidak bisa beroperasi karena rusak. Perawatan serta suku cadang mobil jenis ini memang tidak mudah didapat di Kabupaten Mimika, sehingga praktis mobil penyapu jalan ini hanya menunggu perbaikan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Mimika, Jeffrey Deda mengatakan, mobil pembersih jalan ini rusak akibat kondisi jalan yang berlubang, sehingga sapu mobil patah dan tidak bisa digunakan. Menurut Jeffrey, Pemkab saat ini masih memiliki 20 armada pengangkut sampah yang setiap hari beroperasi. Atau mobil sapu jalan itu, yang pertama dia tidak berjalan karena saya hentikan penggunaan mobil itu tidak sesuai dengan kondisi jalan di Kabupaten Mimika, khususnya di Kota Timika. Ya, mobil itu diperuntukkan itu untuk jalan-jalan yang mulus. Ya, misalnya dari Jalan Kuala di depan kantor bupati ke sana itu mulus. Jadi dia tidak makan banyak suku cadang yang diganti. Karena kalau yang kita pakai sekarang itu 1 minggu dia sapu patah-patah, tinggal hanya besi-besi saja, harus ganti lagi. Kalau setiap hari kita ganti, setiap minggu itu ganti ini, ganti takor sudah. Dan dia tidak maksimal. Artinya jalan banyak yang tidak bisa disapu karena rusak. Ya angkat, sapu lagi yang dulu angkat, jadi yang lain tertinggal. Lebih baik manusia yang sapu. Sehingga itu sapu terbuat dari lidi, di dalamnya ada besi. Jadi kalau sapu lidinya patah-patah tinggal besi-besi. Itu kasih rusak aspal. Jadi itu lebih baik karena kecepatan tinggi diputar untuk mengisap debu dengan ini, tarik masuk ke dalam tangki. Kendati manual, Dinas Lingkungan Hidup tetap bekerja seperti menyingkirkan sampah di Kota Timika. Tim penyapu jalan setiap hari bekerja di sejumlah sudut kota untuk membuang sampah. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Prajurit Pengamanan Daerah Rawan Yonif 321 GT Kostrat memberikan pelatihan kepada masyarakat di Distrik Mbua, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Warga dilatih cara membuat makanan olahan berbahan kentang dan ubi agar bisa menjadi keripik. Sebagian masyarakat di Distrik Mbua masih belum bisa memanfaatkan potensi alam dan bahan makanan yang mereka miliki, sehingga menjadi mubazir dan terbuang padahal bernilai ekonomis. Warga Distrik Mbua tampak antusias dan serius belajar bersama prajurit. Mereka mencoba sendiri bagaimana mengolah bahan baku menjadi produk yang bisa dijual dan dinikmati sendiri. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Teni dari 321 yang sudah mengajarkan kami membuat donat dan keripik. Terima kasih banyak. Naurwa mengajarkan tentang ekonomi kreatif pengolahan ubi donat dan keripik ubi yang merupakan salah satu kegiatan pembinaan teritorial, di mana kegiatan ini dititik beratkan kepada edukasi dari masyarakat dan untuk masyarakat. Salah satunya pemanfaatan hasil bumi dengan tujuan agar menambah wawasan masyarakat dalam bidang kuliner. TNI selama ini tidak hanya berperan menjaga keamanan di wilayah Papua, namun juga turun ke daerah pedalaman sebagai guru untuk mengajar atau memberikan pendampingan kepada warga. Dari Nduga, Papua Pegunungan, Hendra melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.